innal ladzina kafaru, inna sesungguhnya alladzina kafaru, orang-orang yang mereka itu kafir, orang kafir, lan tughniya anhum, lan tidak akan tughniya bermanfaat anhum bagi mereka, amwaluhum, harta-harta mereka, wala auladuhum, dan tidak pula anak mereka, minallahi syai'a, dari Allah sedikit pun. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wa ulaika, dan mereka adalah ashabun nar, para penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik harta maupun anak-anak mereka, sedikit pun tidak dapat menolak azab Allah. Mereka itu penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Jadi sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan diselamatkan, ya, baik oleh tebusan harta mereka dan pertolongan anak-anak mereka dari siksaan Allah dan di akhir. Jadi mereka akan kekal di dalamnya. Disebutkan harta dan anak itu karena biasanya manusia itu menebus dirinya dengan harta dan terkadang dengan meminta bantuan kepada anak, ya. Mathalu ma yunfiquna, perumpamaan apa atau harta yang yunfiquna mereka infakkan, fi hadhil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia ini, kama salirihin, adalah seperti umpama angin, fiha sirrun, di dalamnya sirrun, ada hawa yang sangat dingin, asobat harsa qaumin, ya, yang menerpa harsa qaumin, tanaman suatu kaum, zalamu anfusahum, ya, yang mereka menzolimi diri mereka sendiri, ya, fa'ahlakatah, lalu angin itu menghancurkan tanaman itu. Wa ma dzalamahumullah, dan Allah tidak menzolimi mereka, walakin, akan tetapi, anfusahum, diri mereka sendiri, yazlimun, yang zalim. Perumpamaan harta yang mereka infakkan di dalam kehidupan dunia ini itu ibarat angin yang mengandung hawa sangat dingin yang menimpa tanaman milik suatu kaum yang menzalimi diri sendiri. Lalu angin itu merusaknya. Ya, Allah tidak menzalimi mereka, tetapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi harta yang mereka belanjakan untuk sedekah dan pendekatan diri kepada Tuhan di dunia ini akan sia-sia di akhirat kelak. Jadi perumpamaannya itu seperti hilangnya tanaman suatu kaum yang mengenai dirinya sendiri dengan sikap kafir dan perbuatan maksiat, yaitu ketika diterpa angin dingin hingga musnah, ya, Allah tidak akan curang dengan menghilangkan pahala perbuatan mereka, tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri dengan melakukan hal-hal yang bisa menghilangkan pahala itu, yaitu apa? Pengingkaran terhadap bukti-bukti keimanan dan kekufuran terhadap Allah. Ini orang kafir untuk menghalangi manusia dari jalan Allah dan memadamkan cahaya Allah dengan kekafiran dan kemaksiatan, ya, sehingga tanaman itu tidak dapat diambil manfaatnya. Demikian juga apa? Harta yang mereka keluarkan tersebut akan sia-sia, tidak ada manfaatnya. Ya, mereka hanya memperoleh kelelahan, kerugian, dan kekecewaan, ya, dengan menjadikan infak mereka sia-sia, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidu bitanatan, jangan kalian menjadikan, ya, mengambil bitanatan, teman kepercayaan, min dunikum, dari selain kalian orang Islam,
La ya'lunakum khobala, tidak pernah mereka itu berhenti memberikan pada kalian kesengsaraan, khobala, atau kejahatan. Waddu ma'anitum, dan mereka itu mengharapkan apa? Anitum, ya, menghancurkan kalian. Apa yang menghancurkan kalian? Qad badatil baghdha, sungguh telah jelas al-baghdha, kebencian dan permusuhan, min afwahim, dari mulut-mulut mereka. Wa ma tukhfi, dan apa yang disembunyikan, ya, suduruhum akbar, di dada mereka, di hati mereka, akbar, lebih besar. Qad bayyana, sungguh kami telah jelaskan, lakumul ayat, kepada kalian tanda-tanda kebencian mereka. In kuntum ta'qilun, jika kalian menggunakan akal. Ya. Jadi menurut Ibnu Abbas ada sebagian kaum muslimin yang berhubungan baik dengan orang Yahudi. Karena pada masa jahiliyah mereka menjadi tetangga dekat dan sekutu dalam peperangan. Oleh karena itu Allah menurunkan ayat ini. Wahai orang beriman, janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu seagama sebagai teman kepercayaanmu. Karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Ya. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu mengerti. Jadi janganlah kamu sekalian mengangkat selain pengikut agamamu, agama Islam, sebagai orang-orang kepercayaan. Tempat kalian meminta bantuan dan mengungkapkan rahasia, itu sama-sama umat Islam. Ya, satu iman, mereka tidak akan segan-segan merusak urusan kamu. Ya, itu kalau ke mereka. Mereka juga akan senang bila dapat menyusahkan dan mendatangkan madarat yang paling berat atas diri kamu sekalian. Karena telah nampak dengan jelas apa tanda-tanda kebencian dari ucapan mereka yang mereka kemukakan. Dan yang tersimpan di dalam hati tentunya lebih besar. Ya. Jadi seperti orang Yahudi, Nasrani, dan kaum munafik, demikian juga dilarang memberikan jabatan kepada mereka, ya, dalam urusan kaum muslimin. Ya, pernah dikatakan kepada Umar bin Khattab, apa? Sesungguhnya di sini ada seorang pemuda dari penduduk Hirah yang sanggup menjaga dan mampu menulis. Maka Umar berkata, kalau demikian maka saya sama aja telah mengambil teman kepercayaan selain orang mukmin. Ya. Dengan membicarakan mereka dan menyampaikan rahasia mereka kepada kaum musyrikin. Antum ulai, beginilah kalian, wahai kalian orang mukmin, tuhibbunahum, kalian menyukai mereka, wala yuhibbunakum, padahal mereka tidak menyukai kalian. Wa tu'minuna bil kitab, dan kalian mengimani terhadap kitab, kullihi, semuanya yang diturunkan, kullihi. Wa idza laqukum, dan apabila mereka berjumpa kalian, qalu amanna, mereka berkata kami beriman. Wa idza khalau addu 'alaikumul anamila, wa idza khalau, dan apabila mereka menyendiri, addu, mereka menggigit 'alaikum, ya, terhadap kalian, al anamila, jari-jari mereka sendiri, minal ghaib, karena kemarahan dan kebencian. Qul mutu bi ghaizikum, katakan matilah kalian, bi ghaizikum, dengan sebab kemarahan kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui, bidzati sudur, dengan apa yang ada di dalam dada. Ya, beginilah kamu menyukai mereka, padahal mereka itu tidak menyukai kamu, dan kamu beriman kepada semua kitab. Apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata apa? Kami beriman. Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari karena marah dan benci kepadamu. Ya, katakanlah matilah kamu karena kemarahan itu. Matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ya.
Jadi orang mukmin, begitulah kamu, wahai orang mukmin, mencintai orang kafir, munafik itu karena hubungan kekerabatan, persahabatan. Sementara mereka tidak mencintai kalian karena fanatik kepada agama mereka. Padahal kalian mengimani semua kitab yang diturunkan. Jadi dalam ayat ini terdapat berita gembira bagi kaum mukmin bahwa mereka yang hendak menimpakan bahaya kepada kaum mukmin sebenarnya hanya menimpakan bahaya kepada diri mereka sendiri. Ya. Kemarahan mereka tidak dapat mereka wujudkan, bahkan mereka senantiasa tertekan karena kemarahan tersebut yang dapat membawa mereka kepada kematian, sehingga mereka berpindah dari kesengsaraan menuju kepada kesengsaraan akhirat. In tamsaskum hasanatun tasuhum. In tamsaskum, jika teraih oleh kalian hasanatun, kebaikan atau nikmat dari Allah, tasuhum, mereka bersedih hati. Wa in tusibukum sayi'atun, dan jika menimpa kalian keburukan atau bencana, yafrahu biha, mereka gembira, senang. Ya, wa in tasbiru, dan jika kalian bersabar, wa tattaqu, dan kalian bertakwa, la yadurrukum, tidak akan menyusahkan kalian, membahayakan kalian, kaiduhum syai'a, tipu daya mereka sedikit pun. Innallaha bima ya'maluna muhit, sesungguhnya Allah ya dengan apa maha meliputi, muhit, dengan apa yang mereka kerjakan. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira. Jadi ketika kamu mendapatkan kebaikan, mereka bersedih hati. Tapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira. Ya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Ya. Sungguh Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Bima ya'maluna muhit. Jika kalian semua mendapatkan kesenangan seperti kemenangan dan harta rampasan perang, mereka semua bersedih. Dan bila kalian tertimpa bencana ya seperti kekeringan, kalah perang, mereka semua gembira. Ya, tapi apabila kalian semua tegar menghadapi kejahatan mereka dan selalu menghindari larangan untuk menjadikan mereka sebagai penolong, sama sekali tidak akan membahayakan kalian, tipu daya dan permusuhan mereka. Jadi hal ini menunjukkan apa? Bahwa mereka senantiasa memusuhi kita dan tidak memberikan kesetiaan kepada kita. Ya, oleh karena itu janganlah kita berwala kepada mereka. Ya. Kita percaya dengan mereka, jangan sampai kita percaya dengan mereka. Wa id gotauta min ahlika, dan ingatlah ketika gotauta engkau Muhammad keluar dari pagi, ya, keluar di pagi hari. Gotauta min ahlika, dari keluargamu Madinah. Tubawi'ul mu'minina, engkau menempatkan orang-orang mukmin maqa'ida lil qital, tempat-tempat ataupun pos-pos untuk perang, ya perang Uhud. Wallahu samiun alim, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berangkat pada pagi hari meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang beriman di pos-pos pertempuran. Ya, Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi peristiwa ini terjadi pada perang Uhud yang menurut ahli sejarah terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Ya. Jadi ketika kamu bertolak dari rumah keluargamu, ini pada Nabi Muhammad, menuju ke suatu tempat di Uhud untuk maksud menempatkan orang-orang mukmin di pos-pos peperangan. Ya, dieling-eling selawase.